besarkan nama organisasi karena ada dirimu, jangan Oh. besarkan namamu karena organisasi. Jadi Oke. ketika kita dalam Keren. organisasi ya ya kita harus bisa membesarkan nama organisasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramadan Podcast. Ngobrol asyik Ramadan, ya rapot lah. Nah, pada kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spektakuler dan juga sosok yang inspiratif, yaitu Kak Muhammad Syahud Dzikri Amin. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, karena kita juga pada hari ini kita berpuasa ya. Iya, alhamdulillah. Gak seperti yang kemarin-kemarin ini kita juga puasa, kita nahan nafsu mulai dari pagi sampai malam. Apalagi di bulan puasa ini mau gak mau kita harus jaga imun juga. Oh iya, Ya kan, betul seperti sekali itu. Kak. Alhamdulillah sehat sih. Lancar Kak puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Nah, perasaannya gimana Kak ketika kita panggil ke podcast kali ini? Mungkin karena tahun kemarin juga saya sebagai pelaku ya, Iya. pelaku untuk mengadakan podcast ini juga. Jadi sedikit tahu dinamika mengenai podcast ini. Jadi menurut saya cukup terkesan bahwasanya tahun-tahun ini masih bisa dilaksanakan kayak seperti ini. Iya. Di luar biasa. Keren ya Kak Dzikri ya. Oh iya teman-teman, Kak Dzikri ini pengalamannya cukup banyak loh. Organisasinya, dia juga prestasinya pun banyak sekali yang diraih. Kita tepuk tangan dong untuk Kak Dzikri. Nah, untuk Kak Dzikri nih, kan organisasi itu banyak banget ya yang digeluti. Menurut Kak Dzikri itu sepenting apa sih organisasi itu? Kalau kita dibilang penting ya penting, dibilang enggak juga enggak. Kalau menurut saya Oke. pribadi itu penting ya suatu organisasi. Tapi di beberapa orang juga memandang organisasi itu tidak terlalu penting. Apalagi kita itu harus bisa mengimbangi ya. Apa sih yang bisa dimanfaatkan dari organisasi? Itu kan yang pertimbangan paling utama yang mungkin teman-teman dipertanyakan. Iya betul. Apalagi kita di organisasi itu mengeluarkan suatu uang, tenaga, pikiran, Iya. ya kan? Ya kalau kita bilang-bilangan ya itu lillahi ta'ala, tapi kan realitanya kita juga butuh uang, butuh Iya, apa sih betul. dan sebagainya. Apalagi di organisasi seperti itu. Tapi kemarin saya ketemu Prisma angkatan 2024 yang Iya. tahun kemarin. Kemarin kan ada acara upgrading di di Bayi Desa Piji ya. Dima itu yang pembicaranya adalah Mas Zufan. Saya juga Iya. bertanya sama Mas Zufan, Mas, organisasi itu penting atau enggak sih Mas? Kayak seperti itu. Oke. Ya bilangnya seperti itu. Ya ada beberapa orang yang menganggap itu penting, ada yang tidak. Kalau kita berpikir atau mindset kita ikut organisasi itu biar sukses, sebenarnya tidak harus ikut organisasi kita bisa sukses. Kita bisa ikut pelatihan-pelatihan, apalagi Iya. kalau kita suka MC kan kita bisa ikut pelatihan, tidak harus kita Iya. di organisasi. Tapi kalau kita ikut organisasi, peluang untuk sukses kita lebih besar. Oke. Seperti itu. Jadi menurut saya organisasi itu sangat penting, apalagi kalau kita bisa memanfaatkan pengalaman kita di organisasi, menumbuhkan skill kita di organisasi seperti MC, public speaking dan Iya. sebagainya. Dan awal saya ikut organisasi itu di waktu MTS. Oh, berarti emang udah dari kecil tuh udah dilatih untuk ikut organisasi gitu. Enggak sih, lebih kayak kepo. Oh, Pada saat penasaran. itu kan, ya penasaran. Waktu itu kan MI kan karena kalau MI itu semua kegiatan kan diambil alih oleh guru ya. Iya, betul. Pada saat MTS itu kan ada yang namanya kan kayak ospek yang diambil alih oleh siswa-siswi. Saya kepo kok siswa bisa memegang acara event-event ya. Terus saya tanya itu apa sih ternyata namanya adalah OSIS. Terus saya tertarik ikut OSIS. Oh ternyata manfaat di OSIS itu sangat banyak. Seperti kita bisa melatih public speaking, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen waktu. Nah mulai dari itu saya tertarik dalam organisasi. Maka menurut saya kalau mindset kita ikut organisasi biar sukses itu bukan langsung kita jadi sukses, tapi menurut saya organisasi itu bisa melatih kita skill, walaupun memang gitu. lebih oke kalau kita mengikuti pelatihan-pelatihan ya, tapi paling tidak dasaran-dasaran MC ataupun manajemen itu ada di organisasi. Oh iya, betul. Seperti itu. Berarti soft skillnya bisa
diarah gitu ya Kak. Iya, dan juga kemarin saya juga dapat sedikit pengalaman ya terkait dari pekerjaan. Sebenarnya saya itu kemarin sempat apa namanya ikut open recruitment job apa namanya pengalaman kerja di coffee shop. Kayak magang gitu apa beda? Enggak sih, gabut sih pengen ikut pekerjaan itu. Di bulan Januari kan ada open recruitment coffee shop ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya, coffee shop mana. Itu saya coba mengisi CV dan sebagainya. Ternyata di apa namanya di berkas itu ada harus menyantumkan sosial medianya, sosial media. Nah, ternyata kita juga bisa membranding di sosial media tersebut. Apa ketika kita kegiatan organisasi itu bisa kita taruh di sosial media kita. Seperti ini Mbak Roy kan juga nanti difoto sama mas-mas ya kan. Nah, silahkan branding sosial media sebaik mungkin. Nantinya juga HRD pastinya akan menilai Mbak Rak ini ternyata top mereka di sosial media bagus. Ternyata Mbak Rak itu seorang organisasi bisa manajemen. Jadi menurut saya organisasi itu sangat penting ketika kita membranding diri kita. Seperti itu. Nah, salah saya ternyata ketika saya membaca lagi dalam apa namanya formulir pendaftaran ternyata itu women only. Kata dibuka untuk perempuan. Nah, itu plot twistnya. Wah, makanya saya tak tunggu-tunggu gak ada panggilan dari apa HRD, ternyata women only. Tapi mulai dari situ saya sadar kenapa rata-rata kalau kita melamar pekerjaan atau hal sebagainya itu harus menyatakan sosial media. Karena branding kita sangat ditentukan apalagi di era digital ini ya. Kita memang harus berani untuk branding di media sosial, terutama ketika kita melaksanakan tugas organisasi. Nah, itu salah satu pemicu kita mengikuti organisasi agar branding kita lebih baik seperti itu sih. Kan Kak Dikri juga sekaligus mahasiswa juga sih. Nah, kan juga tugasnya organisasi juga banyak, kuliahnya juga banyak. Gimana sih Kak caranya supaya dua-duanya itu bisa berjalan gitu? Mungkin kalau kita apa namanya berbicara mengenai mahasiswa ya dan juga organisasi. Satu yang perlu kita ingatkan bahwasanya sebenarnya kita di kampus itu tujuan awal kita ngapain sih? Kalau enggak memang belajar gitu. Kan seperti itu. Memang sebisa mungkin kita harus prioritaskan yang namanya adalah belajar, yang namanya perkuliahan. Paling tidak organisasi memang kita harus prioritaskan, tetapi mau tidak mau kita harus bisa seimbangkan antara organisasi dan juga perkuliahan. Tapi ada di beberapa waktu ya pengalaman saya mengenai dari hal tersebut itu sedikit lebih banyak bentrok dengan matkul. Tapi saya bisa mengejar hal seperti itu. Sekiranya saya bisa kejar kayak katakanlah kemarin itu kiosnya di semester 4 dan juga semester 5. Karena semester 4 dan 5 itu banyak sekali matkul yang praktek waktu itu. Maka saya sering izin sama teman-teman kelompok bahwasanya saya ada kegiatan HMPS dan sebagainya. Karena memang tanggung jawab besar saya ada di HMPS. Ketika itu kan masih menjadi ketua umum HMPS kan. Nah, tapi saya juga harus berani bertanggung jawab. Maka tanggung jawab di situ karena praktiknya adalah berupa majalah ya, pembuatan majalah. Oke lah, saya tidak bisa mengikuti survei atau wawancara dan sebagainya, tapi saya nanti yang di balik layar yaitu membuat desain atau layout majalahnya. Jadi seperti itu. Maka kita harus bisa tahu porsi dan juga posisi kita. Ketika posisi kita dihadapkan dengan menjadi ketua, kita harus tahu porsi yang dimana kita bisa meminimalisir terkait pembelajaran itu biar kita bisa kejar seperti itu. Agar sama-sama di apa namanya? Sama-sama seimbang lah seperti itu. Kan di organisasi juga ketemu dengan banyak orang, karakternya pun banyak. Gimana sih Kak cara menghadapi beberapa orang yang berkarakter unik nih? Kan ya pasti ada sedikit masalah atau gimana gitu. Kalau setiap organisasi pasti menemukan SDM yang berbeda-beda ya. Iya, betul. Apalagi karena saya itu dulunya pernah menjadi ketua di organisasi desa ya. Itu kan juga beda dengan saya menjadi ketua di organisasi yang instansi. Desa itu cenderung kebanyakan bekerja. Jadi bagaimana saya menyelaraskan untuk waktunya, terus dan juga administrasi setiap
setiap organisasi juga berbeda-beda. Jadi penjelasan seperti itu yang menurut saya agak sulit. Tapi saya itu lebih mengandalkan dengan ketua divisi atau kepala divisi. Saya juga pertama kali saya menjabat sebagai ketua HMPS, seringkali saya tekankan bahwasanya teman-teman pengurus inti ini adalah merupakan fondasi dari HMPS ini. Kalau teman-teman pengurus inti ini kok ada yang nggak aktif atau sebagainya, ya rumah kita hancur seperti itu. Gitu. Karena tangan saya itu kecil, nggak bisa merangkul seluruh anggota HMPS. Saya nggak bisa ngerangkul yang sekitaran anggota saya 41 orang, saya nggak bisa merangkul semuanya. Maka saya minta tolong teman-teman kepala maupun ketua divisi untuk merangkul anggotanya masing-masing. Harapan saya ya kalau misal ada kegiatan HMPS atau ada kegiatan departemen divisi itu anggota divisi paling tidak merasa nggak berangkat oleh kadif atau kadepnya. Jangan sampai mereka merasa dengan saya. Lebih baik yang mengayomi adalah kadif atau kadifnya. Saya lebih baik lebih fokus dalam pengayoman teman-teman pengurus inti. Maka seringkali saya mengadakan koordinasi dengan pengurus inti. Terus saya juga seringkali memberikan instruksi ke pengurus inti, ayo silahkan membuat perkumpulan sendiri-sendiri, buatlah circle sendiri-sendiri. Sebenarnya kalau circle dalam organisasi itu bisa di manage. Kadang kan circle yang mempengaruhi buruknya organisasi tetapi kita bisa mengolah circle seperti itu. Katakanlah Litbang punya circle Litbang sendiri, terus produksi, terus humas mempunyai PR ya sekarang PR memiliki circle-nya sendiri. Silahkan sama-sama memberikan menguatkan circle-nya masing-masing, merasa ini loh Litbang. Seperti itu. Silahkan berlomba-lomba program kerja yang terbaik. Maka tugas kami di BPH ya hanya memfasilitasi program-program kerja yang ada. Seperti hanya kayak Litbang program kerjanya podcast kolaborasi dengan produksi. Maka dari BPH yang memfasilitasi tempat, memberikan surat pinjam tempat dan sebagainya. Menurut saya hal seperti itu bisa meminimalisir terkait adanya kayak gesekan atau crash sesama anggota. Jadi kalau misal ada crash anggota di departemen itu silakan diselesaikan oleh kadif atau kadepnya sendiri-sendiri. Jika dirasa memang masih belum bisa, maka bisa naik ke BPH untuk permasalahan seperti itu. Tapi kalau bisa sebisa mungkin sudah selesai di departemennya masing-masing. Gitu. Berarti Kak Dikri itu sering terjun langsung nggak Kak kalau mengenai itu? Kalau terjun langsung memang kita sebagai ketua harus, karena kan tanggung jawab ketua itu sebagai monitoring ya. Mau tidak mau kita harus memonitoring setiap departemen, bagaimana berlanjutnya departemen, apakah program kerja ini bisa direalisasikan atau tidak, apakah program kerja ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Maka seringkali saya tekankan di evaluasi bahwasanya program-program kerja ini mana yang sekiranya bisa untuk menjadi bahan evaluasi yang baik, atau bagaimana kita bisa mengelola organisasi ini, proyek ini agar kedepannya lebih baik lagi. Kalau terjun langsung ya mungkin seperti kayak saya kalau humas ada masalah hal seperti peminjaman dan sebagainya, maka saya membantu untuk peminjaman alat dan sebagainya. Seperti itu sih. Nah kan tadi sedikit menyinggung organik desa sama instansi. Bedanya seperti apa sih Kak di desa sama di instansi itu? Kalau kita melihat semua organisasi itu mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau desa mungkin administrasinya nggak seribut instansi. Gitu. Karena desa itu mempunyai sistem administrasinya itu dikelola internal sendiri. Seperti kayak LPG dan juga laporan-laporan itu kan tidak perlu dilaporkan ke atasan, cukup untuk internal sendiri. Beda sih kalau Karang Taruna itu harus ke atasan, tapi kalau saya di IPENU di IPENU itu tidak perlu kita laporan ke atasan. Mungkin mentok kalau ada lomba administrasi itu baru dicek-cek oleh tingkatan di atasnya apakah LPG kegiatan ini ada atau tidak. Tapi selama tidak ada kegiatan lomba visitasi, saya rasa aman. Dan mengenai anggaran juga itu lebih mudah di instansi. Gitu. Karena di instansi kan sudah pakem nih, kita diberikan dana DIPA 7 juta atau 10 juta dan sebagainya. Tapi kalau di desa itu
murni kas, yaitu kita iuran sendiri, Oh, gitu. kita nyebar proposal sendiri keluar. Nah itu adalah susahnya kalau kita dihadapkan di organisasi desa. Dan SDM-nya juga berbeda, lebih mudah di instansi karena kita menggeret teman-teman semuanya. Ketika si A tidak aktif kan kita gampang langsung morone nggon kelase, kok gak aktif gini. Tapi kalau di desa wis ilang ya wis gak ono kabar. Lebih susah di desa gitu berarti. Maka tertelan bumi ya. Iya betul. Langsung menghilang seperti itu. Nah, kalau di masih satu instansi kan kita masih terjangkau komunikasinya. Tapi kalau di desa itu sekali hilang ya wis angel ya. Apa dipareni nggon omahe, kadang omahe tutupan dan sebagainya kan. Kita juga bingung ketika itu. Dan kalau di organisasi desa itu beragam, mulai dari umur kan ada yang lebih tua dan sebagainya. Kalau di instansi lebih banyak selaras, walaupun di perkuliahan itu ada yang juga lebih tua juga ya. Ada yang apa sih enggak lulus langsung kuliah kan enggak. Kayak gabiar gitu kan. Kayak gabiar seperti itu. Nah, kalau tantangannya tuh seperti apa aja, Kak? Ya, tantangan saya ya seperti tadi itu, mengenai dana. Kalau di desa itu lebih sulit untuk mencari dana ya, karena kita memang benar-benar fokus di kas, iuran anggota, terus untuk terkait dana juga kita harus menyebar proposal dari luar, kita harus minta bantuan dengan alumni dan sebagainya. Betul. Nah, tapi kalau di organisasi instansi itu lebih mudah karena kita sudah ada patokan dana DIPA. Tinggal kita mencairkan bagaimana administrasi yang baik biar bisa cair. Walaupun memang kalau di IAIN ini sistemnya ada talangan ya, Kak. Oh iya. Jadi kita mau ngadain kegiatan ya. Iya betul itu. Boncos dhisik. lagi LPG, lagi cair. Tapi kan pasti pakem cairnya. Iya betul. Tapi kalau di desa itu belum tentu anggaran kita sesuai dari apa yang kita targetkan. Bisa lebih, bisa kurang. Oh, seperti gitu, itu. Ya. Malah ketua itu juga sebagai bukan ujung tombak lagi, ujung tombak bareng. Jadi gitu. Bukan ujung tombak juga, tapi ujung tombak, ya, tombak uang dan sebagainya, tenaga pikiran. Karena itu salah satu apa namanya merasa tanggung jawab gitu loh. Ini adalah organisasiku, maka saya juga merasa agak gimana kalau anggotanya sudah mengeluarkan uang, kok mengeluarkan uang lagi, apalagi mereka sudah meluangkan waktu dan pikiran dan sebagainya seperti itu. Nah, kan apa? Kalau udah merasa lelah, capek, udah suntuk-suntuknya, itu cara apa yang Kak Dirgi lakukan untuk mengatasi tersebut? Banyak sih, seperti tadi ya, kita bisa mengadakan Kak healing. Karena menurutku self reward itu sangat penting untuk kita. Jangan sampai kita terlena, akhirnya kita juga menyebabkan bahwasanya kita toxic productivity. Karena toxic productivity itu juga bisa menyerang mental kita. Karena kita merasa kita harus produktif nih, setiap hari harus produktif. Kita harus mau gak mau kita mencapai target dan sebagainya, tanpa kita memperdulikan istirahat dan sebagainya. Padahal self reward itu juga penting. Entah itu ngopi dengan kawan-kawan, atau kita ke pantai atau kemana, self reward lah. Itu sangat penting. Atau kita menjalankan hobi kita, membaca buku, atau kita mancing kan. Kan akhir-akhir ini yang filmnya adalah mancing ya. Iya betul Kak. Emang kan ya cuacanya gini juga ya kemarin pas lah untuk mancing. Iya, kemarin juga kan banyak banjir ya. Oh iya betul itu. Jadi kayak mancing dan sebagainya, self reward itu sangat penting. Jangan sampai kita terlena dan kita mengabaikan toxic productivity. Karena mau tidak mau kita harus mengerem kegiatan kita, bahwasanya di dunia ini bukan hanya berlomba-lomba siapa yang terbaik, siapa yang produktif terbaik dan sebagainya, tapi kita juga harus menghadiahkan diri kita sendiri. Bahwasanya saya ini butuh istirahat. Saya juga. Jadi dan kalau kita juga bisa manajemen waktu itu saya menggunakan yang namanya adalah itu apa? Google Calendar, Kak. Oh, gitu. Di Google Calendar saya memasang suatu alarm di hari ini ada kegiatan apa, dan Google Calendar itu menurut saya sangat efisien karena nanti ada apa informasi di HP ya. Oh iya, ada notifikasi gitu. Dan sebagainya. Nah, itu kan
apalagi kita tidak bisa jauh-jauh dari HP. Betul itu Kak. Seperti itu. Jadi ya cara saya untuk menikmati hidup ya dengan saya manajemen seperti itulah. Tapi kembali lagi saya tuh malah cenderung tidak seperti sesempurna itu dalam manajemen waktu ya. Seringkali saya ada beberapa kegiatan yang bertabrakan, bahwasanya juga ada beberapa organisasi yang tidak terlalu saya prioritaskan. Tapi yang terpenting kita memang harus bisa bertanggung jawab. Apakah pada saat itu apakah kita bisa menjalankan itu sesuai porsi dan posisi kita lah. Seperti itu. Apalagi kemarin juga saya dihadapkan banyak hal. Apa aja tuh Kak? Seperti apa aja gue? Jadi ketua HMPS, jadi wakil ketua di PAC, dan juga mengikuti beberapa organisasi yang lain. Dan pasti ada beberapa organisasi yang terkalahkan waktu itu. Akhirnya ya seperti itulah. Jadi kalau bisa memang kita manajemen waktu dan kita tahu porsi dan posisi kita. Jangan sampai kita toxic productivity seperti itu. Itu sih, Mbak Rai. Terus ada cerita pengalaman yang menarik ya Kak dari itu semua? Ada sih. Yang di mana dulu nih? Di organisasi apa ini? Dari di PAC dulu. Oh, di PAC ya. Kalau di PAC itu banyak ya, karena saya juga pertama kali menjumpai organisasi yang luar biasa itu di PAC awal mula. Saya awal mula di PAC itu di 2000 berapa ya? 2020 kayaknya. 2020 saya sebagai anggota PAC, dan saya di situ juga pertama kali saya mendapatkan materi untuk manajemen organisasi. Oh ternyata organisasi itu butuh di manajemen ya. Ternyata organisasi itu tidak hanya sekedar kita datang, pulang, pergi dan sebagainya. Itu adalah pengalaman yang luar biasa, karena banyak banget saya belajar di pimpinan anak cabang itu. Karena memang sekelasnya udah kecamatan ya. Memang bekal-bekal yang kita dapatkan juga banyak. Apalagi dulu saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan di tingkatan PAC, di tingkatan kecamatan. Seperti halnya kita menjadi pelatih, instruktur dan sebagainya. Kalau di HMPS sendiri itu saya lebih terkesan dengan teman-teman semuanya yang tidak kenal lelah. Oh gitu. Benar-benar saya mendapatkan teman-teman atau anggota yang luar biasa itu di HMPS. Saya dulu itu pada saat saya menjadi ketua, itu kan ada namanya program kerja Vescom. Dan Vescom tahun kemarin itu kita tidak mempunyai patokan. Patokan kita ya 1 hari Vescomnya, atau Vescomnya di kelas-kelas atau di GOR dan sebagainya. Tapi kita memberanikan diri dan kita sepakat kita pengen Vescom yang sedikit mewah di lapangan dengan panggung racing dan sebagainya. Awalnya saya pesimis kan, apakah SDM saya mumpuni atau tidak. Tapi ternyata setelah dihadapi beberapa proses, ternyata teman-teman itu luar biasa. Teman-teman berani untuk kayak stamina strong terus ya. Tapi pada akhirnya ya memang kita mendekati hari H itu banyak sekali yang lelah dan sebagainya. Bahkan ada beberapa yang sampai menangis. Jadi seperti itu, kayak aku merasa bersalah karena sampai menangiskan orang. Ya, seperti itu. Mungkin karena kecapean dan sebagainya sampai nangis. Tapi saya juga mengapresiasi teman-teman Vescom di tahun kemarin, panitia kemarin sudah maksimal banget waktu itu. Sampai mereka itu meluangkan waktu. Sampai dosen itu banyak yang mengkritik sih, komen sih. Kok teman-teman di HMPS jarang masuk kelas dan sebagainya. Karena memang kita persiapan 3 bulan. 3 bulan tanpa henti kita itu persiapan Vescom, mulai dari nyebar proposal sampai kita mencari lobby-lobby stand, sampai kita bagaimana kita promosi lomba-lomba kita biar kotanya ada. Terus inaugurasi yang sering kali berubah, yang awalnya A, B, C, karena kita menyesuaikan dana yang ada. Bahkan kemarin itu sedikit spill ya Kak. Iya nggak apa-apa. Sebenarnya ini rahasia umum, tapi tidak apa-apa. Kemungkinan banyak sudah pada yang tahu. Kemarin tuh sampai saya kira main, tapi ternyata ngepres ketika dana dipas sudah cair. Sampai ketua panitia, karena saya kan bentuknya adalah SCOC, ada 2 ketua. Ketua panitia dan beberapa panitia itu sampai menghutangi, dan hutangnya itu tidak
cuma Tidak. 20.000, 50.000 enggak Iya. sampai jutaan Iya, waktu tahu, itu. Pak. Wah, saya itu juga merasa wah gimana gitu, bagaimana aku bisa nyaur tak ora gitu. Tapi pada akhirnya dan dibaca air setelah tak sahur semua. Alhamdulillah aman sampai sekarang kita tidak meninggali hutang untuk periode ini. Jadi seperti itu kesan-kesan yang luar biasa di HMPS. Iya. Terus juga di akhir juga kita mendapatkan kesan yang luar biasa juga. Pada saat itu waktu acara Kopi Cup ya. Kopi Cup itu juga aku sangat mengapresiasi di angkatan 2023 karena waktu itu entah kenapa di periode saya itu di akhir periode malah yang angkatan saya itu agak kendor. Tapi gitu. di angkatan 2023 teman-temannya Wafi, teman-temannya April tuh sangat-sangat luar biasa, sangat lebih powerful ya daripada di awal periode saya, tapi di akhir periode mereka lebih powerful, lebih dominan. Gitu. Jadi saya merasa, berarti untuk kedepannya HMPS siap kalau saya tinggali. Jadi saya sudah nggak pikiran kalau saya sudah tidak menjadi ketua, karena ketua itu bisa dikatakan sukses ketika kita melihat penerus selanjutnya itu dari lebih baik, gitu. ya anggotanya lebih baik dari periode yang kita pimpin seperti itu. Nah Kak, itu selama ini ada nggak sih Kak support sistemnya Kak Dikri? Waduh, ada enggak ya? Pasti ada dong Kak. Kalau pasti ada. Mau jujur atau enggak ini? Ya jujur. Kalau support system ya pasti semua orang ada ya support system, entah itu orang tua atau support system diri sendiri. Kalau saya lebih ke orang tua ya, karena mau tidak mau kita harus melibatkan peran orang tua dalam suatu semua kegiatan, ya kan. Dan di seluruh doa-doa kita juga harus kita ada orang tua di doa-doa kita. Jadi support system yang paling utama adalah orang tua, yang kedua adalah diri sendiri. Malah yang paling penting adalah diri sendiri, karena kita harus kembali lagi bahwasanya orientasi awal kita mengikuti suatu organisasi itu apa, tujuan kita itu apa. Support system kita ya diri kita sendiri. Nanti setelah saya di organisasi itu saya mau jadi apa, maka support system paling utama adalah diri sendiri, yang nantinya juga mematangkan kita untuk di dunia pekerja dan sebagainya. Seringkali teman-teman semuanya itu melibatkan seperti support system kayak pacar atau apa gitu, atau partner beda lawan jenis dan sebagainya, seperti itu. Sebenarnya itu bagus kita gunakan support system. Tapi kalau bisa hal seperti itu sebagai support system paling terakhir lah untuk pasangan dan sebagainya, karena pastinya kalau kita sudah selesai dengan pasangan kita, takutnya nanti malah tidak ada support system, gitu. tidak ada hal yang kita tuju di organisasi kan, takutnya repot sih. Malah hal-hal seperti itu nanti menjadi yang awalnya tidak permasalahan malah menjadi permasalahan. Jadi kalau bisa kita kembali lagi di awal, support system kita ya diri kita sendiri. Kenapa kita di HMPS, dan kita juga berpikiran bahwasanya yang butuh HMPS itu siapa? Apakah kita atau HMPS yang butuh HMPS butuh? Dan kita kembali ke awal, open recruitment itu kan kita sendiri ikhlas untuk mengikuti open recruitment itu. Berarti diri kita sendiri yang membutuhkan HMPS, bukan HMPS yang butuh kita, seperti itu. Dan kalau saya ditanyakan HMPS atau Mas Dikri yang lebih butuh HMPS, ya saya yang butuh HMPS sebenarnya. Karena kalau di HMPS itu kan dulu menurut saya kita bisa memaksimalkan peminjaman alat ya. Kita bisa kayak seperti ini ya, kayak podcast, terus kita juga bisa ekspor kamera dan sebagainya. Nah itu adalah benefit yang luar biasa ketika saya mengikuti HMPS dan makanya dari itu saya pengen ikut HMPS lah. Saya mau maksimalkan alat-alat. Masa aku bayar rajutan 600 ya, bayar UKT kok juga bisa merasakan lab ini gitu kan. Seperti itu. Tujuan awal saya itu seperti itu awalnya. Jadi saya nggak kepikiran sampai menjadi calon ketua HMPS, sampai menjadi ketua HMPS, tidak. Tapi tujuan awal saya pengen mencoba alat-alat di KPI ini seperti apa sih, seperti itu.
apalagi juga sebenarnya dulu sih alatnya nggak sebanyak ini sih. Tapi tahun kemarin sudah oke sih menurut saya alat-alatnya seperti itu. Jadi support system ya, support system utama saya ya diri saya sendiri. Yang kedua baru orang tua seperti itu. Karena nggak ada yang ketiga gitu. Ya nggak tahu ya. Tapi memang yang paling prioritas adalah dua hal itu mengenai support system. Iya. Terus saya ada dapat info nih Kak. Katanya Kak Dikri itu dulunya pernah menangis Kak. Bukan cuma sekali loh teman-teman, beberapa kali. Bisa diceritakan enggak Kak? Itu tuh kenapa sih? Saya penasaran soalnya. Itu kata siapa itu? Ya ada dari info gitu. Kalau pernah gak ya menangis ya? Pernah. Waduh, ini bongkar aib. Ya kalau sebenarnya saya tuh orangnya nggak tangguh-tangguh amat sih. Kadang juga saya merasa kayak di titik paling terendah dalam hidup saya. Seakan-akan dunia ini mau hancur. Waduh. Ya pernah sih seperti itu. Mungkin lebih kayak terharum ya. Waktu itu ketika di acara Fescom juga kan. Di acara Fescom waktu itu ada acara pemilihan duta prodi ya. Ya lebih ke terharum sih, tapi orang-orang merasa itu dia menangis padahal enggak, itu terharu. Memang berkaca-kaca tapi kan terharu. Kenapa kok saya terharu? Karena awal saya bisa masuk di HMPS karena saya duta. Pertama kali saya ikut di HMPS itu karena duta. Karena dulu kan Feskomnya itu di bulan September. Setelah PBAK selesai itu ada Feskom, dari Feskom ada duta. Nah saya mengikuti acara duta tersebut. Awalnya sih gabut sih. Oh gabut. Iya. Tapi ternyata kok oke juga seperti itu. Terus saya coba untuk apa sih duta dan sebagainya, saya urusin sebagainya. Terus saya diberikan kisi-kisi pertanyaan. Saya mengikuti dan alhamdulillah saya bisa juara 1. Oke. Kita genre kan. Terus ada muskom nih pemilihan ketua. Terus pada saat itu terpilihnya Mbak Gozia untuk ketua HMPS periode 2023. Nah, yang menjadi duta itu otomatis harus ikut HMPS. Oh gitu. Tanpa tes seleksi dan sebagainya. Oh berarti nggak ada oprek, nggak mengikuti oprek. Nggak, langsung auto lolos. Jadi tim formatur kan waktu itu. Terus mulai dari itu saya bisa masuk di HMPS. Terus saya juga di banyak banget pengalaman yang saya dapatkan. Apalagi saya diberikan pengalaman oleh manajer pertama saya, yaitu Kak Ubedillah. Kak Ubed. Dia orang yang sangat luar biasa dalam mendidik seseorang. Mungkin karakter dia memang mengayomi ya. Karena dia menurut saya adalah manajer luar biasa. Dia juga awalnya dia tidak mempunyai patokan karena di periode kemarin kan sempat mati dutanya. Jadi dia bisa melahirkan seorang duta yang luar biasa. Itu menurut saya sudah termasuk pencapaian yang oke. Gitu. Apalagi dia juga sekarang pendiri duta kampus kan. Jadi di situ saya diberikan pengalaman bagaimana apa itu manner, terus apa itu public speaking, apa itu kepercayaan diri dan sebagainya. Itu dilatih oleh KUB sendiri dan sebagainya. Nah, mulai dari itu saya pakai di beberapa organisasi. Ternyata memang penampilan itu sangat-sangat penting. Kayak katakanlah orang itu kalau secara look biasa, tapi kalau penampilan luar biasa itu pasti dia akan dituju banyak orang. Ya kan, kayak ternyata dia omongnya oke ya, terus jalannya oke, agak pecicilan tahu pakaiannya bagus rapi. Nah itu malah lebih banyak yang dituju daripada looknya bagus tapi dia omongannya rak kepena. Terus juga terkait dari tekstur tubuhnya juga iku kayak hal seperti itu malah lebih baik. Mannernya sangat itu dijaga. Menurut saya hal seperti itu yang lebih oke sih.
Dan itu saya dapatkan oleh Mas Ubed. Oh, berarti Kak Dikri ini anak didiknya gitu. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi pas waktu Vescom itu juga saya merasa, wah ini perjalanan terakhir saya bersama Kak Ubed nih. Terus akhirnya saya agak terharu ya. Tapi semua orang salah paham karena saya menangis. Padahal enggak itu. Jadi saya terharu. Tapi kalau di IPNU juga saya pernah menangis juga sih. Di IPNU. Ketika itu saya juga saat pemilihan ketua itu kan juga saya pernah sedikit menangis karena ya terharu sih. Enggak menangis sih, terharu gitu, terharu. Terharu, oke. Terharu ya. Terharu. Seperti itu. Nah, kan duta juara 1 ya, Kak. Ada bisa diceritain sedikit gak, Kak, itu seperti apa? Yang duta mana nih? Yang genre. Oh, yang genre. Kalau genre gak juara 1. Oh, juara berapa? Genre juara 3. Oh. Jadi sebenarnya awal mula saya ikut genre itu masih mikir 2 kali ya. Saya ikut gak ya? Pas itu kan bulan apa ya? Bulan September kalau nggak salah pemilihan duta genrenya. Nah waktu itu saya kan sudah menjadi duta KPI. Saya mendapatkan banyak pengalaman. Terus juga disuruh Kak Ubed sama teman-teman yang lainnya ikut genre gak apa, karena genre itu nanti dibekali lebih banyak lagi. Apalagi tentang edukasi mengenai kenakalan remaja dan sebagainya. Makanya saya coba ikuti, ternyata kok bagus, terus bariku pengalamannya banyak. Pada akhirnya saya di karantina, beberapa karantina saya ikuti. Terus saya juga diberikan kisi-kisi pertanyaan seperti halnya kemarin pas Duta Prodi ya. Saya pelajari, ternyata bisa juara 3 seperti itu. Kalau di Duta Genre sendiri itu lebih ke edukasi ya, tentang kenakalan remaja, kayak mengenai stunting, terus mengenai kriminal remaja, terus banyak sih. Yang terpenting kita banyak mensosialisasikan terkait dengan edukasi terkait dengan remaja. Apalagi kita juga nantinya di 2000 berapa? 2000 yang Indonesia Emas 2045 ya. 2045 itu kan juga generasi emas. Apakah bisa menjadi generasi emas atau generasi cemas? Kita tidak tahu. Jadi itu juga kita harus bisa membekali remaja-remaja kita atau teman-teman kita, paling tidak lingkungan kita lah, bahwasanya hal seperti itu salah. Yang baik itu seperti ini. Dan waktu-waktu yang terbuang kalau bisa gunakan manfaat yang lebih baik. Jadi tugas dari genre itu seperti itu. Kita lebih ke edukasi dengan remaja-remaja. Kemarin juga kita mengadakan go to school ke sekolah-sekolahan. Kita hadir di sekolah-sekolahan untuk memberikan edukasi terkait dari edukasi mengenai remaja, jaga kesehatan, dan juga edukasi terkait kenakalan remaja dan sebagainya. Seperti itu sih tugas dari Duta Genre. Nah, kalau dari Duta Prodi itu kegiatannya seperti apa? Kalau Duta Prodi karena kita kan lebih ke kaprodian ya, lebih prodi KPI ya. Kita lebih kayak seperti ambasadornya atau lebih ke menuju promosi. Seringkali kita dilibatkan di PMB, pengembangan bahasa baru di sekolah-sekolahan. Kita memberikan sosialisasi terkait ini loh IAIN seperti ini. Apalagi kalau kita lihat semua orang tuh tidak tahu karena kalau KPI itu ternyata di sosial media atau di di bagian kayak editing dan sebagainya. Multimedia. Nah, multimedia. Kebanyakan orang kan tidak tahu kalau KPI itu bergerak di multimedia. Yang orang tahu multimedia ya kalau enggak DKV ya jurusan-jurusan seni dan sebagainya. KPI itu karena kepanjangannya sendiri tidak ada mencakupkan dengan multimedia, mereka tidak tahu. Komunikasi penyiaran Islam dikira jadi DAI kan, mereka kan penyiaran. Betul. Kemarin juga saya pernah ditanya sama orang tua saya kan, pas awal-awal saya pengen di IAIN, saya pengen di KPI, ditanya, loh kini KPI ku jurusan apa? Komunikasi penyiaran Islamnya beda DAI kan, beda di Modin gitu orang tua saya. Enggak, KPI itu lebih ke multimedia. Kita nanti bergerak di berita, terus kita bergerak di news anchor, terus juga
bukan hanya di depan layar, kita juga bergerak di belakang layar seperti kita mengatur alat-alat kamera dan sebagainya. Oh, tak kira jadi dai, tak kira jadi apa modin seperti itu. Jadi banyak sekali orang yang tidak tahu kalau KPI itu bergerak di sosial media atau di multimedia. Dulu juga saya nggak tahu kalau di Kudus itu ada jurusan multimedia. Oh. Karena tahu saya kan UMK itu pun di IT. IT itu kan di pemrograman, tidak terfokus di multimedia. Yeah. Jadi dulu memang saya pengen di kampus luar Kudus ya. Tapi saya terpacu dengan organisasi desa yang menjadi ketua. Iya. Mau saya harus stay di Kudus. Terus saya tanya-tanya kan dengan teman-teman semuanya, ada gak sih Kudus yang jurusan multimedia? Ternyata saya nemu, namanya adalah Mas kalau gak salah dulu saya tanya Mas Alfian. Di Kudus ada gak Mas? Katanya di KPI ada gitu. Itu KPI lebih kayak ke multimedia, kayak penyiaran dan sebagainya, kayak cocok buat dirimu. Akhirnya saya coba daftar, ternyata iya. Ternyata memang di sosial media, walaupun memang prakteknya itu di semester akhir-akhir ya, 4, 5, 6 seperti itu. Tapi oke lah, ada apa namanya multimedia dan sebagainya seperti itu. Nah, berhubung ini udah berada di penghujung podcast kali ini Kak, sebelum saya tutup ada gak motivasi maksudnya motivasi kepada teman-teman semua? Motivasi ya. Mungkin kalau motivasi itu kan lebih condong ke dirinya sendiri-sendiri ya. Tapi ada satu motivasi yang menurut saya relate dengan suatu organisasi ya. Dan itu satu kali motivasi yang tidak pernah saya lupakan. Apa tuh Kak? Yaitu besarkan nama organisasi karena ada dirimu. Jangan besarkan namamu karena organisasi. Jadi ketika kita dalam organisasi ya ya kita harus bisa membesarkan nama organisasi itu. Kita membesarkan nama HMPS, inilah HMPS ya kan, kita membuat facecam ya seperti ini, kita ikut lomba seperti ini, kita menang lomba seperti ini karena ada dirimu dan sebagainya. Jangan sampai kamu merasa ria atau apa sombong, inilah aku ikut HMPS dan sebagainya. Apalagi kalau nanti teman-teman HMPS buat seragam sendiri kan, oh inilah saya di gua tinggal gitu kan. Tapi dia malah tidak pernah berkontribusi di organisasi tersebut. Tapi kalau bisa memang besarkan nama organisasi karena ada dirimu. Seperti itu Kak. Ya, karena udah berada di akhir, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dikri udah meluangkan waktunya, udah berbagi ilmu kepada kita semua. Nah, untuk teman-teman, tonton terus ya episode rapot selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.